Halo, kami dari Informatika A1 Universitas Langlang Buana. dan di sini kami akan memberitahu bagaimana cara menginstal Windows 7, menginstal Ubuntu, Melakukan dual boot dengan sistem operasi Windows 7 dan Ubuntu dan membahas mengenai command prompt atau CMD. yang terdapat pada sistem operasi Windows. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Citra dengan akhiran NPM 20035. perkenalkan nama saya Liman Megi Setiawan dengan akhiran NPM 2000005. Perkenalkan, saya Lutfi Irsadul Mahmud dengan akhiran NPM 200033. perkenalkan nama saya Gideon Pamungkas dan akhiran NPM 2052. Di sini saya akan memperlihatkan cara install Windows 7 menggunakan VirtualBox. Yang pertama-tama kita buka dulu VirtualBox terlebih dahulu, lalu kita pilih New di sini. Setelah itu kita beri nama sistem operasi kita dengan Ganjar, dan di sini bisa disimpan filenya dimanapun. Dan di sini saya menggunakan tipe Microsoft Windows, dan di sini saya kasih versi yang Windows 7 64 bit. Lalu kita klik next di sini. Lalu kita tentukan memori size-nya untuk mengalokasikan virtual machine di PC kita. VirtualBox merekomendasikan untuk di 2048 MB, namun saya akan menggunakan di 1024 MB atau setara dengan 1 GB. Lalu di sini kita klik next. Nah, di sini kita pilih salah satu dari pengaturan hard disk virtual. Di sini saya pilih create virtual hard disk now, karena saya ingin langsung secara otomatis membuat virtual hard disk bersamaan dengan pembuatan virtual machine Windows 7. Jika saya memilih do not add a virtual hard disk, maksudnya itu si virtual hard disk akan dibuat secara terpisah setelah pembuatan virtual machine di Windows 7 dilakukan. Sedangkan yang use an existing virtual hard disk file itu maksudnya menggunakan virtual hard disk yang telah ada. Dan di sini kita langsung klik create. Setelah itu kita diharuskan memilih file tipe atau ekstensi dari hard disk virtual yang akan dibuat. Di sini saya memilih FDI. Lalu kita klik next di sini. Selanjutnya kita diharuskan memilih penyimpanan untuk virtual hard disk yang kita buat. Di sini ada dua, yaitu dynamically allocation, yang artinya kapasitas dari physical hard disk akan digunakan sesuai dengan kapasitas virtual hard disk yang dipakai, serta kapasitas virtual hard disk dibatasi berdasarkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan fixed size itu artinya kapasitas physical hard disk akan digunakan berdasarkan ukuran dari hard disk virtual dibuat atau maximum size, dan juga pembuatan hard disk file akan memakan waktu yang cukup lama di beberapa sistem, namun sering lebih cepat, dan penggunanya di sini saya memilih dynamically allocation. Lalu kita klik next di sini. Nah, di sini kita memilih file location-nya. Untuk menyimpan file kita buat menentukan size virtual hard disk kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 20 GB karena karena pada saat menginstal Windows akan terpakai sekitar 10 GB, dan 20 GB sudah cukup untuk memakan banyak memori di PC kita. Kita klik di 20 GB dulu. Lalu di sini klik create. Setelah semua disetting, maka akan muncul tampilan seperti ini agar kita dapat menginstal Windows-nya. Maka kita klik di sini start.
Di sini kita akan memilih disk drive yang akan kita pakai. Setelah itu kita cari file master dengan ekstensi ISO yang telah kita download dan klik icon folder untuk mencari foldernya. Saya menggunakan master Windows 7. Dan sini sudah ada, langsung kita klik choose. Lalu di sini sudah terpasang ISO-nya, langsung kita start. Setelah start akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih time and currency format menjadi Indonesia. Kita pilih Inggris dan kita pilih US saja. Lalu kita klik next di sini. Lalu kita klik install now dan pilih next dan kita pilih custom. Dan di sini kita klik lisensinya. Kita next dan kita pilih custom. Klik next di sini. Setelah install yang barusan selesai, di sini kita akan memberikan username dan komputer name. Di sini kita kasih nama Ganjar. Lalu kita klik next di sini. Untuk ini ada bagian untuk masukkan password. Kita klik passwordnya dulu. Kita 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Lalu kita klik next di sini. Kita skip saja di sini. Kita menggunakan yang use recommended setting. Di sini ada pilihan untuk time zone. Di sini kita pilih yang Bangkok, Hanoi, Jakarta. Di sini kita langsung klik next saja. Setelah itu kita pilih network yang kita pakai. Di sini saya pilih home network saja. Dan ini sudah kita berhasil install Windows 7. Dan sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya menginstal Ubuntu dengan VirtualBox. Untuk langkah pertamanya kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya.
Dan setelah terbuka, kemudian kita klik new untuk kita memulai membuat operating sistemnya. Setelah operating system itu keluar, kemudian kita isi nama untuk operating system kita. Untuk nama ini kita bebas mau di siapa saja, dan kemudian pilih folder untuk penyimpanannya, dan jangan lupa juga pilih tipenya karena ini Ubuntu, jadi kita menggunakan tipenya tipe Linux. Dan juga versinya, untuk versi Ubuntu saya menggunakan 64 byte, dan ini harus disesuaikan dengan laptop kalian. Setelah diisi semua, kemudian kita klik next. Setelah next, kita tentukan memory size untuk mengalokasikan virtual mesin di PC kita. Nah, di sini saya menggunakan 1 GB biar nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Setelah itu kita klik next saja. Lalu di sini kita pilih salah satu dari pengaturan harddisk virtual. Di sini saya pilih create virtual harddisk now karena kita akan membuat baru operating system ini. Makanya kita memilih yang create virtual harddisk now. Kemudian kita klik create. Dan setelah itu kita memilih file tipe atau ekstensi dari harddisk virtual yang akan kita buat. Di sini saya pilihnya FDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu kemudian kita klik next. Setelah next, kita di sini suruh memilih penyimpanan untuk virtual harddisk yang akan kita buat. Di sini saya memilih dynamically allocated, yang artinya kapasitas dari physical harddisk akan digunakan sesuai dengan kapasitas virtual harddisk yang dipakai, serta kapasitas virtual harddisk dibatasi dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian kita klik next. Lalu di bagian sini kita disuruh memilih file lokasi yang akan kita gunakan dan juga berapa ukuran dari aplikasi itu. Di sini saya menggunakan 10 GB saja biar nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kemudian kita klik create. Setelah tampil seperti ini, maka operating system kita sudah berhasil. Untuk menjalankan aplikasi ini, kita klik start. Setelah klik start, maka tampilan seperti ini untuk kita memasukkan ISO yang telah kita download tadi. Karena di sini ISO-nya belum ada, makanya kita harus memanggilnya dengan manual. Dengan cara klik folder ini, kemudian di sini kita klik add untuk membuat yang baru. Setelah klik add, kita cari ISO kita. Setelah itu masukkan ke sini dan kita choose. Kemudian kita lalu klik start. Dan ini adalah tampilan awal untuk Ubuntu-nya. Di sini kita harus memilih bahasa yang akan kita gunakan. Karena di sini tidak ada bahasa Indonesia, maka kita akan menggunakannya dengan bahasa Inggris. Setelah klik bahasa Inggris, lalu kita klik install Ubuntu-nya. Dan di sini kita memilih install third party software karena kita akan membuat partisipasi baru dengan sendiri. Lalu kita klik continue. Dan setelah di sini, karena kita akan membuat partisi baru,
maka kita pilihnya yang something else. Lalu kemudian kita klik continue. Setelah di tampilan sini kita buat partisi baru dengan cara mengklik new partisi table, klik continue. Setelah itu maka tampilan seperti ini. Kenapa di sini ada 10 GB? Karena tadi pada saat kita men-setting di operating sistemnya kita menggunakan 10 GB. Untuk memulai partisipasinya kita klik saja free space ini, lalu kemudian klik tambah atau plus, dan di sini kita atur size yang akan kita gunakan. Di sini kita atur dengan 6 GB. Untuk ininya biarkan saja, dan untuk mount pointnya kita beri garis slide atau garis miring. Lalu kemudian kita klik OK. Setelah itu akan tampilnya seperti ini, ada satu partisi, dan kemudian kita klik lagi untuk membuat partisipasi yang kedua. Untuk di sini kita use as-nya kita ganti dengan swap area. Setelah tampilannya seperti ini, maka partisipasi kita sudah berhasil, dan kemudian kita klik install now. Terus kemudian kita klik continue. Setelah masuk ke tampilan ini, kita atur lokasi yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih Jakarta saja. Kita klik Jakarta dan continue. Kemudian kita di sini mengatur bahasa yang akan kita gunakan. Kita menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian klik continue. Dan di sini kita akan membuat username kita. Untuk kita bisa masuk ke dalam aplikasi Ubuntu-nya. Kita buat saja kelompok 3 namanya. Kemudian kita atur passwordnya. Dan jangan sampai lupa passwordnya, harus ingat. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita tunggu proses instalasi ini. Setelah instalasi berhasil, maka akan muncul tulisan restart. Kita restart saja aplikasinya. Kita tunggu lagi. Dan untuk di sini kita cek saja enter. Ini adalah tampilan awal dari Ubuntu-nya. Dan ini nama username yang tadi kita isi, dan di sini kita isi password kita. Dan ini apabila sudah tampilannya seperti ini, maka instalasi Ubuntu kita sudah berhasil. Dan seperti inilah tampilannya dari Ubuntu-nya. Kemudian kita logout aja aplikasinya. Cara klik ini, lalu kemudian kita klik logout. Kemudian akan kembali lagi ke tampilan awal untuk kita masukkan username. Kita bisa close dari atas ini, atau dari sini juga bisa kita shutdown.
kita shutdown saja ya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk mengenai penginstalan Ubuntu di VirtualBox. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara dual boot Windows 7 dan Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sebelumnya, apa itu dual boot? Dual boot merupakan penginstalan dua sistem operasi yang berbeda dalam satu device, yang dimana kedua operasi sistem tersebut dapat digunakan secara bergantian. Kelebihan dari dual boot yaitu ketika ada salah satu masalah dari salah satu sistem operasi, maka kita dapat memperbaikinya melalui sistem operasi yang satunya lagi. Misalnya masalah tersebut ada di Windows 7 dan kita dapat memperbaikinya di Ubuntu. Tetapi dual boot ini harus memerlukan space hard disk yang sangat besar dan setting konfigurasinya juga cukup rumit. Berikut adalah cara untuk melakukan dual boot. Karena di sini saya sudah menginstal Windows 7-nya, maka saya akan langsung menginstal Ubuntu. Tetapi sebelum menginstal Ubuntu, saya akan memperlihatkan settingan yang saya gunakan ketika menginstal Windows 7 ini. Nah, di sini namanya kita beri nama Windows 7 saja. Untuk type-nya Microsoft Windows, untuk versinya Windows 7 64 bit. Nah, 64 bit ini tuh sesuai dengan laptop kita atau PC kita. Lalu next. Nah, untuk memory size di sini saya menggunakan rekomendasi dari VirtualBox-nya, yaitu sebesar 2 GB. Nah, untuk hard disk di sini ada 3 pilihan, ada do not add a virtual hard disk, ada create a virtual hard disk now, dan use an existing virtual hard disk drive. Nah, di sini karena kita akan membuat Windows 7 sebagai yang utama, maka create a virtual hard disk now. Jadi akan membuat virtual hard disk bersamaan ketika kita menginstal Windows 7. Kalau do not add a virtual hard disk, kita tidak akan membuat virtual hard disk. Kalau use an existing virtual hard disk file, yaitu kita menggunakan virtual hard disk yang sudah ada. Lalu create. Nah, untuk file type-nya di sini saya menggunakan VDI atau VirtualBox Disk Image. Pada storage on physical hard disk di sini ada dua pilihan, yaitu dynamically allocated dan fixed size. Perbedaan dari kedua pilihan ini yaitu kalau dynamically allocated, ketika kita mendownload file yang lebih besar dari hard disk yang telah ditentukan, misalnya kita mendownload file sebesar 9 GB, sedangkan hard disknya yaitu 5 GB. Nah, si ukuran hard disknya akan disesuaikan dengan file yang akan di-download. Kalau fixed size, misalnya kita akan mendownload file sebesar 9 GB, nah, dan hard disknya sebesar 5 GB, maka file tersebut tidak akan di-download karena tidak cukup ukurannya, karena lebih besar daripada hard disk. Nah, untuk pada bagian ini disarankan untuk memilih dynamically allocated. Lalu next. Lalu di sini ada file location and size. Untuk locationnya, saya menggunakan lokasi bawaan di VirtualBox. Nah, sedangkan untuk size-nya saya menggunakan rekomendasi dari aplikasi VirtualBox, yaitu 32 GB. Nah, karena saya akan melakukan reboot, nanti si 32 GB ini tuh akan dibagi dua dengan Ubuntu. Nah, setelah ini kita hanya perlu menginstal seperti biasa saja. Nah, kita pilih si master Windows 7-nya, lalu choose, lalu start, dan lakukan prosedur install seperti yang sudah Ganjar jelaskan. Di sini saya akan langsung remove saja yang Windows 7. Lalu saya akan membuat file baru untuk Ubuntu. Untuk namanya saya akan namai Ubuntu strip 2 boot strip Julia. Nah, untuk tipenya Linux, untuk versinya Ubuntu 64 bit. Lalu next. Untuk memory size-nya saya hanya akan menggunakan 1 GB saja.
Nah, untuk hard disknya kita pilih yang use an existing virtual hard disk file. Nah, nanti akan muncul pilihan. Karena saya hanya ada satu saja yang Windows 7 dual boot ini, maka saya akan pilih yang ini, lalu create. Setelah itu kita klik yang Ubuntu, lalu masuk ke settings, lalu masuk ke storage. Nah, pada bagian control ID ini kan ada tulisan MC, kita klik yang MC. Lalu pada optical drive, klik yang gambar disk ini dan pilih master Ubuntu-nya. Karena saya sudah ada di sini, saya langsung pilih. Kalau misalnya gak ada, masuk ke choose a disk file. Nah, nantinya kalian akan mencari si master Ubuntu-nya, master filenya di memori kalian. Setelah itu klik OK. Lalu setelah di setting, langsung klik start saja. Setelah itu pasti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih install Ubuntu. Pada bagian preparing to install Ubuntu, kita tidak perlu memilih salah satu dari kedua ini, jadi langsung klik continue. Pada installation type, kita pilih install Ubuntu alongside Windows 7. Karena apa? Karena kita kan tadi akan melakukan dual boot Windows 7 dan Ubuntu. Sehingga kita pilih install Ubuntu alongside Windows 7. Lalu klik continue. Pada bagian ini kita akan membagi ukuran untuk Ubuntu dan untuk filesnya. Karena tadi saya sudah menentukan 32 GB, maka saya ingin setengah untuk Ubuntu dan setengah untuk Windows. Nah, setelah kita sudah menentukan ukurannya dan sudah yakin juga, maka klik install now. Now, before you can select a new partition size, any previous change has to be written to disk and you cannot undo this operation. Jadi kita kalau sudah yakin langsung klik install now lalu continue. Kalau belum yakin, klik saja go back dan atur lagi si disknya. Nah, ini juga langsung klik continue. Kita pilih di sini ibu kota kita yaitu Jakarta untuk menentukan waktu dan tanggalnya. Lalu klik continue. Di sini juga layout keyboardnya saya akan masih menggunakan yang US. Untuk namanya saya kasih nama Yulia dan passwordnya 1234. Continue. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja menginstal Ubuntu. Setelah beres menginstal, maka akan muncul installation complete. Lalu kita diminta untuk merestart PC kita. Kita klik restart now. Nah, di sini kita langsung klik enter saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita ingin membuka Windows 7, maka kita pindahkan menggunakan arrow yang ada di keyboard. Nah, dan ini tampilan untuk Ubuntu. Nah, ketika kita ingin membuka Windows, kita tinggal shutdown saja.
Mari kita coba dibuka di salah satu sistem operasi yang kita buat. Misalnya saya akan mencoba di Windows 7. Nah, di sini kita milih ada Ubuntu, ada Windows 7. Misalnya saya ingin membuka Windows 7, tinggal pindahkan menggunakan row yang ada di keyboard masing-masing PC atau laptop. Lalu klik enter. Nah, dan ini merupakan tampilan dari Windows 7. Kalau mau masuk ke Ubuntu, maka kita coba shutdown lagi. Kalau saya ingin membuka Windows 7 di sistem operasi Ubuntu. Dan di sini kita pilih Windows 7, lalu klik enter. Nah, dan ini merupakan tampilan Windows 7-nya. Nah, kalau mau buka Ubuntu tinggal pilih yang Ubuntu dan klik enter. Dan ini merupakan tampilan dari Ubuntu yang telah kita install barusan. Sekian pemaparan dari saya mengenai bagaimana cara 2 boot Windows 7 dan Ubuntu menggunakan VirtualBox. Di sini saya akan menjelaskan mengenai command prompt atau lebih dikenal dengan CMD yang terdapat pada sistem operasi Windows, di mana disebut juga dengan terminal pada sistem operasi Linux. CMD dan Linux merupakan sebuah aplikasi command line interpreter yang dimana setiap perintah-perintah yang ada di dalam CMD atau terminal ini berfungsi untuk melakukan berbagai operasi di komputer. Tapi karena di masa sekarang di mana hampir setiap sistem operasi sudah berbasis GUI, sehingga perintah pada CMD ini sudah jarang digunakan karena beberapa fungsi yang sama dapat diakses lebih mudah melalui menu yang sudah disediakan oleh sistem operasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa CLI atau Command Line Interpreter yang tersedia CMD pada sistem operasi Windows dan terminal pada Linux memiliki perintah yang berbeda, tapi terdapat juga beberapa perintah yang sama. Misalnya untuk melihat isi sebuah folder atau directory, pada CMD kita menggunakan perintah dir. Sedangkan pada terminal kita menggunakan perintah ls. Dan masih banyak juga perintah lainnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan antara CMD dan terminal. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan atau membahas perintah-perintah yang terdapat pada CMD. Baiklah, di sini kita akan mulai dengan bagaimana cara membuka CMD. Ada beberapa cara untuk membuka CMD. Salah satunya yaitu dengan menekan tombol Windows dan R pada keyboard.
kemudian mengetikkan cmd lalu tekan enter, maka cmd akan terbuka. Sebelum kita lanjut ke perintah-perintah, harus diketahui bahwa terdapat beberapa perintah yang hanya bisa dijalankan jika kita membuka cmd sebagai administrator. Dan cara untuk membuka cmd sebagai administrator yaitu kita bisa mulai dengan membuka menu start, kemudian kita ketikkan cmd, dan ketika kita akan membuka cmd, kita sambil menekan tombol Ctrl, Shift, kemudian enter ya, dan cmd akan terbuka sebagai administrator. Kita akan lanjut ke perintah-perintah yang ada pada cmd. Untuk perintah dir digunakan untuk melihat isi dari folder atau directory di mana kita sedang berada. Contohnya sekarang kita berada di folder Lutfia. Jika kita gunakan perintah dir, maka akan menampilkan list dari folder dan file yang terdapat di dalam folder Lutfia ini. Di sini kita memiliki 13 folder dan 0 file. Kemudian untuk memasuki atau berpindah dari satu folder ke folder lain, kita bisa menggunakan perintah chdir. Kemudian mengetikkan nama dari folder yang ingin kita tuju. Maka kita akan berpindah ke folder dokumen. Lalu bagaimana jika kita ingin kembali ke folder sebelumnya? Di sini kita tidak perlu mengetikkan kembali full dari folder sebelumnya dengan mengetikkan C user Lutfia, tapi kita bisa melakukannya dengan mengetikkan chdir kemudian titik 2 kali, maka kita akan kembali ke folder sebelumnya. Untuk chdir kita bisa menggunakan perintah cd untuk mempersingkatnya, karena cd dan chdir memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai navigasi directory. Jadi kita tinggal mengetikkan cd dan nama dari dokumen tersebut atau dokumen yang ingin kita tuju, dan kita akan masuk ke folder tersebut. Dan kita juga bisa kembali dengan mengetikkan tanda ketik 2 kali dan kita akan kembali ke folder sebelumnya. Kemudian perintah dispart. Untuk perintah dispart ini digunakan untuk mengelola partisi hard drive di komputer atau laptop, yang dimana ketika kita menggunakan perintah dispart ini, kita dapat membuat partisi baru, menghapus dan menampilkan daftar dari partisi yang ada pada komputer. Untuk menggunakannya, kita mulai dengan mengetikkan perintah dispart. Kemudian setelah kita masuk ke bagian atau tampilan ini, kita ketikkan perintah disk di mana akan menampilkan daftar dari hard drive di komputer. Contohnya di sini kita memiliki disk 0 dengan saja dan free seperti yang terlihat di sini. Kemudian misalnya kita ingin mengelola partisi dari disk 0 ini, pertama kita harus memilih disk yang akan kita kelola. Untuk memilih dari
untuk memilih partisi. Untuk memilih disk, kita bisa lakukannya dengan mengetikkan perintah select, kemudian nama dari disk yang akan kita pilih. Dan setelah kita memilih disk tersebut, kita ketikkan perintah list partition untuk menampilkan daftar dari partisi yang berada di dalam disk 0 ini. Nah, di dalam disk 0 ini terdapat dua partisi, yaitu partition 1 dan partition 2. Kemudian untuk mengelola partisi seperti pada disk, kita harus memilih partisi terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya sama dengan disk, kita juga menggunakan perintah select, kemudian nama dari partisi yang akan kita kelola. Misalnya kita gunakan partisi 2, maka ketikkan select, kemudian ketik nama dari partisi yang akan kita kelola. Di sini kita memilih partition 2. Kemudian untuk mengelola partisi yang ada di sini, kita bisa menggunakan subperintah dari diskpart untuk mengelola partisi. Beberapa subperintah dari diskpart itu yaitu perintah add, di mana berfungsi untuk membuat sebuah partisi baru yang serupa atau memiliki pengaturan yang sama dengan partisi lain yang sudah ada. Contohnya dengan mengetikkan add kemudian disk sama dengan 1, di mana di sini kita membuat partisi baru dengan pengaturan yang sama dengan partisi nomor 1 yang akan kita buat. Kemudian terdapat perintah assign. Perintah assign ini digunakan untuk menentukan huruf dari partisi baru yang kita buat menggunakan subperintah add. Contohnya, ketika kita mengetikkan assign kemudian diikuti dengan letter sama dengan E, maka di sini kita memberikan huruf E pada partisi yang dipilih. Kemudian perintah delete, di mana perintah delete yang sesuai dengan namanya itu untuk menghapus sebuah partisi. Contohnya dengan mengetikkan delete kemudian mengetikkan partisi yang akan kita hapus. Kemudian untuk subperintah detail, dengan subperintah detail ini kita dapat melihat informasi mengenai partisi yang kita pilih. Misalnya dengan di sini kita kan sudah memilih partisi 2. Kemudian ketika kita mengetikkan detail kemudian partition, maka akan menampilkan informasi dari partition 2 seperti di bawah ini. Dan untuk keluar dari perintah diskpart ini, kita bisa mengetikkan exit untuk keluar dari diskpart. Kemudian perintah ipconfig. Perintah ipconfig ini berfungsi untuk melihat informasi dari network adapter pada komputer. Contohnya di sini kita memiliki Ethernet adapter local area connection dengan informasi seperti yang tertera pada layar, yaitu IP address 10.02.15 dan juga informasi adapter lainnya. Kemudian perintah ping. Di sini perintah ping berfungsi untuk mengecek koneksi kita dengan host yang kita tuju. Misalnya jika kita ingin mengecek koneksi kita dengan google.com, kita ketikkan ping kemudian nama dari
host yang akan kita tuju. Nah, di sini terdapat replay yaitu request timeout, dimana itu berarti koneksi kita dengan google.com memiliki atau menggunakan waktu yang terlalu lama. Karena jika kita mencoba kembali dan di sini jika koneksi kita baik dengan google.com, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Itu berarti koneksi kita cukup stabil dengan host yang kita tuju. Kemudian perintah net start memiliki fungsi untuk melihat list koneksi TCP yang aktif pada komputer kita saat ini. Contohnya di sini, karena kita sedang membuka pada Chrome, maka akan memberikan output seperti ini. Jika misalnya kita tidak memiliki TCP atau kita tidak menggunakan koneksi TCP atau tidak ada koneksi TCP yang aktif, maka ketika kita mengetikkan perintah net start, maka tidak akan menampilkan TCP lainnya. Kemudian perintah sistem info, di sini untuk mengecek informasi dari komputer kita. Contohnya salah ketik, sorry sistem info. Nah, ini dia list dari informasi komputer kita. Akan tampil kurang lebih seperti ini. Perintah task list ini digunakan untuk melihat program yang sedang berjalan pada komputer. Contohnya ini dia. Di sini ini adalah list dari program yang sedang berjalan, sms.x, winInit dan lain sebagainya. Perintah chdsk ini digunakan untuk mengecek kondisi dari hard disk contohnya. Untuk informasi tambahan bahwa perintah chkdsk ini hanya dapat berjalan ketika kita memiliki privilege, yaitu dengan menggunakan CMD sebagai administrator, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa beberapa perintah membutuhkan privilege khusus, di mana hanya bisa berjalan atau bisa digunakan ketika kita menjalankan atau menggunakan CMD sebagai administrator. Kemudian terdapat perintah CLS, yaitu sebuah perintah untuk membersihkan layar dari CMD yang kita gunakan. Ketika kita mengetikkan CLS atau menggunakan CLS, maka tampilan yang sebelumnya ada akan dihapus. Tapi berbeda dengan ketika kita
keluar dari CMD, kita masih bisa melihat perintah-perintah yang sudah kita gunakan dengan menekan tombol arrow atau panah atas. Kemudian lanjut dengan perintah shutdown, yaitu perintah untuk mematikan komputer atau device yang kita miliki. Tapi untuk menggunakan perintah shutdown ini harus diikuti dengan keterangan lainnya. Kemudian perintah tas mgr atau tas mgr, dimana berfungsi untuk membuka task manager. Contohnya ketika kita matikan, kemudian akan menampilkan task manager ini. Selanjutnya yaitu perintah tracer seperti shutdown, bahwa tracer membutuhkan perintah lanjutan seperti pada keterangan di sini, yaitu dhj dan lainnya. Perintah tracer ini berfungsi untuk melacak data. Kemudian terdapat perintah date, yaitu untuk mengatur tanggal dari komputer. Misalnya di sini date yang sudah kita atur atau tanggal yang sudah kita atur yaitu Saturday dengan dimana bulan 1 tanggal 29 tahun 2022. Di sini kita bisa mengaturnya seperti format yang ada di dalam kurung ini, yaitu bulan, tanggal, kemudian tahun. Karena di sini sudah benar, maka kita tidak akan mengatur lebih lanjut. Kemudian ada perintah time untuk mengatur waktu atau jam pada komputer. Di sini pengaturan waktu yang kita miliki yaitu 22:59. Dan karena waktunya sama seperti tanggal sudah benar, maka tidak akan diatur lebih jauh lagi. Kemudian perintah mkdir di sini berfungsi untuk membuat folder baru. Pertama, mari kita buka atau lihat isi dari live ini dulu. Seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah dir, kemudian gunakan perintah cd, dan kita masuk ke dokumen, ke folder dokumen. Nah, karena kita cek lagi di sini kosong, belum ada file lainnya. Kemudian kita akan coba mkdir di directory documents. Kita bisa melakukannya dengan mengetikkan mkdir kemudian nama dari folder yang akan kita buat, misalnya tes. Kemudian kita klik enter dan kita cek kembali dengan perintah dir, maka di sini akan menampilkan folder dengan nama tes. Kemudian kita bisa membuat file baru, yaitu dengan menggunakan perintah dir dilanjutkan dengan kurung tutup siku, kemudian nama file dan extension dari file baru kita. Contohnya dir, kemudian namanya hello dengan extension txt. Kita klik enter dan kita cek kembali dengan dir. Nah, di sini akan menampilkan file hello dengan
extension txt. Kemudian terdapat perintah rename, yaitu perintah untuk mengedit nama dari file yang kita miliki. Misalnya rename, kemudian kita akan coba mengganti nama dari hello.txt. Kita ketikkan nama baru, misalnya words.txt. Klik rename. Mohon maaf, seharusnya kita ketikkan rename, kemudian nama dari file yang akan kita ganti yaitu hello.txt, dan kemudian nama baru dari filenya yang akan kita ganti yaitu word.txt. Kita klik enter dan kita cek kembali dengan dir, maka akan menggantinya dengan word.txt. Kemudian terdapat perintah erase, yaitu perintah untuk menghapus file. Caranya dengan mengetikkan perintah erase, kemudian dilanjutkan dengan file yang ingin kita hapus, misalnya yang kita buat sebelumnya .txt. Klik enter, kemudian cek kembali dengan dir dan file word sudah terhapus. Perintah rmdir, yaitu perintah untuk menghapus folder yang ada pada direktori kita. Contohnya file test yang kita buat sebelumnya, kita akan coba hapus dengan cara ketikkan perintah rmdir dilanjut dengan folder yang ingin kita hapus. Kita klik enter dan cek kembali dengan dir, dan ini dia kembali kosong, jadi tidak ada atau tes tersebut sudah terhapus. Kemudian ada perintah tree, yaitu untuk melihat isi dari direktori dengan tampilan terstruktur. Misalnya bisa dilihat di sini. Kita akan coba kembali ke folder kita akan sebelumnya. Sekali lagi kita akan coba dicek cd cek. Kemudian kita ketik kembali perintah tree dan ini dia. Jadi akan menampilkan isi dari direktori yang kita miliki dari direktori C. Seperti lihat di sini. Nah, ini adalah folder sebelumnya yang tempat kita menggunakan perintah-perintah yang sebelumnya, itu user dan isi dari folder tersebut yaitu seperti yang terlihat di sini. Kita ketikkan cls kembali untuk membersihkan tampilan dari Jamd. Terdapat perintah exit, yaitu sebuah perintah untuk menutup. Kemudian perintah exit yaitu perintah untuk keluar dari CMD yang sedang kita gunakan. Misalnya jika sekarang kita ketikkan exit, maka CMD yang kita gunakan akan tertutup. Kita akan kembali ke CMD dan perintah selanjutnya yaitu help, yaitu perintah untuk menampilkan list dari perintah yang tersedia dari CMD. Karena kita ketikkan help dan ini adalah perintah-perintah yang
tersedia atau bisa digunakan di CMD. Misalnya copy, di sini perintah copy digunakan untuk mengcopy sebuah file ke directory lainnya atau folder lainnya. Kemudian ada perintah find untuk mencari teks string pada sebuah file, dan masih banyak perintah-perintah lainnya. Untuk help ini kita juga bisa menggunakannya untuk melihat subperintah atau untuk melihat bagaimana cara menggunakan perintah lainnya. Misalnya di sini terdapat perintah color. Perintah color ini digunakan untuk mengedit warna dari CMD yang kita miliki. Karena pada perintah color ini kita diikuti dengan kode warna yang sudah disediakan oleh Windows. Karena kita tidak tahu kodenya itu apa saja, kita bisa menggunakan perintah help kemudian diikuti dengan color, maka akan menampilkan cara menggunakan perintah color ini. Dan di sini adalah kode warna yang sudah disediakan, misalnya 0 untuk black, 1 untuk blue, 2 untuk green, 3 untuk aqua. Dan untuk cara menggunakannya di sini adalah format cara penggunaan perintah color. Color kemudian atribut yaitu spesifik dari warna yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan warna, di sini juga ada contoh penggunaannya, yaitu FC, color FC, dimana menggunakan light red dan bright white. Seperti di sini F itu digunakan sebagai bright white, kemudian C untuk light red. Kita akan coba yaitu color FC, maka tampilan akan berubah seperti ini. Dan jika kita ingin kembali ke fungsi sebelumnya, kita bisa menggunakan color 0 dan F. Kita akan kembali seperti sebelumnya. Kita untuk posisi dari penempatan warnanya, di sini kode pertama digunakan untuk tampilan background dari CMD, dan F atau kode perintah warna selanjutnya digunakan untuk teks yang kita gunakan. Oke, exit. Sekian dari saya mengenai CMD. Masih banyak perintah-perintah lainnya seperti yang sudah kita lihat. Saya Lutfia mengenai CMD cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah cara penginstalan Windows 7, Ubuntu 2 boot, Windows 7 dan Ubuntu menggunakan VirtualBox, dan juga penjelasan mengenai CMD atau command prompt. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.